Bab 31 Masa Lalu Ragendra. Ragendra membalikan badan menatap Kirana. Tentu saja aku tidak melakukan seperti yang otak mesummu itu pikirkan. Memangnya, aku lelaki murahan yang akan mengobrol sana-sini, dan masuk gua sana-sini. Satu-satunya tempat yang pernah aku jadikan tempat parkir ya hanya kamu seorang. Ragendra memeluk erat tubuh Kirana dan mengecup puncak kepalanya. Kirana tersenyum di dalam pelukan sang suami, dia merasa lega. Meski ada rasa kurang percaya sih. Masa ke hotel tidak melakukan apa-apa, jangan-jangan dia bohong. Kamu harus percaya pada suamimu yang ganteng dan jujur ini, seolah tahu isi hati istrinya. Ragendra terkekeh pelan. Kirana hanya mencebik di dalam pelukannya. Aku mau lanjut bercerita, tolong dengar supaya paham. Oke, lanjutnya. Sahut Kirana. Jangan-jangan kamu tertidur saat aku bercerita. Ragendra melonggarkan pelukan, menjauhkan sedikit tubuhnya, dan menatap sang istri lekat. Kirana mendongak, lalu menggelengkan kepala. Aku tidak akan tertidur kok. Aku mau mendengar ceritamu, ucap Kirana serius, bahkan sengaja melebarkan mata sehingga melotot, dan membuat Ragendra tertawa, merasa kalau istrinya sangat lucu. Ragendra mulai fokus bercerita, dan Kirana mulai fokus menyimak tanpa menjeda. Kilas balik, kisah Ragendra Kila. Sampailah Ragendra dan Kila di sebuah hotel, saat itu kaki Ragendra masih bisa berjalan. Kenapa berhenti di sini? Tanya Ragendra mulai curiga. Kita cuma bicara, jangan berpikir negatif, ucap Kila ketus. Dia sangat kecewa dengan pembatalan sepihak perjodohan itu. Padahal, dia sudah menyukai Ragendra. Baiklah, aku percaya sama kamu. Lalu, Ragendra mengikuti Kila masuk ke hotel. Rupanya dia sudah memesan kamar. Mereka masuk ke dalam sebuah kamar. Duduk di atas sofa yang ada dan mulai berbicara. Kenapa kamu membatalkan perjodohan ini? Tanya Kila serius. Matanya menatap intens Ragendra. Bukan membatalkan, tapi memang dari awal aku tak mau dijodohkan, jawab Ragendra. Apa aku kurang cantik? Kila merapatkan duduknya dengan Ragendra, membuat Ragendra seketika menegang dan terbayang wajah Kirana yang pernah mengehem-ehemnya di masa lalu. Ya, dia selalu ingat Kirana sejak malam itu. Bukan, tapi karena aku sudah mempunyai seseorang yang aku cintai, jawab Ragendra yang mulai menggeser duduknya, sedikit menjauh dari Kila. Kila tertawa melihat gelagat Ragendra. Kamu sepertinya masih polos ya, malah sengaja. Kila berdiri dan kali ini mendaratkan bokong di pangkuan Ragendra, bahkan bergerak-gerak di sana. Hingga, bisa merasakan sesuatu yang tiba-tiba saja membesar di bawah bokongnya. Ragendra mengerang merasakan sesuatu yang tiba-tiba saja ingin meledak meminta sesuatu di bawah sana. Agar kewarasannya tak terjaga, dia pasti sudah menggendong Kila ke atas ranjang. Tapi, dia tak melakukan itu. Dia memang menggendong Kila, dan Kila sudah tersenyum senang. Merasa rencananya berhasil. Tapi tak disangka, dengan kasar Ragendra melemparnya ke atas tempat tidur. Sementara, dia bergegas pergi dari tempat itu, meninggalkan Kila yang berteriak marah. Sebulan setelah kejadian itu, Orion pulang, namun tidak lama. Hanya sebulan tinggal dan kembali lagi setelahnya. Sebulan setelah Orion pulang, Kila dan keluarganya tiba-tiba saja datang meminta Ragendra menikahi Kila, karena ternyata Kila hamil 7 minggu. Gendra harus menikahi Kila, itu perintah orang tuanya. Kenapa harus aku? Aku tak pernah melakukan itu sama dia. Ragendra marah besar, dia menuding Kila dengan telunjuknya penuh kemarahan. Jangan menghina anakku, hanya kamu yang pernah tidur dengannya. Hardik ayah Kila. Sementara, Kila hanya diam membisu. Tunggu, kita sebaiknya tanyakan dulu kebenarannya, ujar ayahnya Ragendra yang merasa tak mungkin anaknya berbuat semacam itu. Apa kalian meragukan karakter anakku? Marah ibu Kila.
Kila siapa ayah bayimu? Jangan sampai kamu berbuat dengan orang lain dan malah minta dinikahi anakku. Lagian Gendra tak seburuk itu. Aku yakin dia masih perjaka sampai saat ini. Ibu Ragendra yang suka julid itu mulai ambil suara. Mendengar perkataan ibunya, Ragendra malu sendiri. Aku sudah tidak perjaka Bu, tapi bukan dengan dia, jeritnya dalam hati. Mata Kila berkaca-kaca, lalu dia berlari dan pergi dari rumah ini sambil menangis. Ragendra mengejarnya. Jadilah mereka kejar-kejaran mobil. Ragendra yang berhasil menyalip mobil Kila pun segera turun, setelah Kila menghentikan laju mobilnya. Apa kamu gila? Kamu ingin mati? Marah Ragendra kepadanya. Aku malu jika punya anak tanpa bapak, isak Kila. Ragendra meremas kepalanya dengan kuat, kepalanya rasanya pusing sekali. Ada rasa kasihan sebenarnya, dengan apa yang telah terjadi ini. Siapa dia? Biar aku yang meminta pertanggungjawaban, ucap Ragendra. Dia menggelengkan kepala, tetap tak mau mengaku. Dan mengatakan lebih memilih mati saja daripada mengatakan dengan siapa. Ragendra yang tidak tega, terutama dengan bayi yang ada di dalam kandungan Kila, pun terpaksa mengambil keputusan besar itu. Aku akan menikahimu, ucapnya terpaksa. Mata Kila terbelalak, ada senyuman di bibirnya. Terima kasih, ucapnya lirih. Ini demi anakmu. Lalu Ragendra membawa pulang Kila ke rumahnya. Sementara mobil Kila akan dibawa sopir pribadi keluarganya nanti. Kila sangat senang dengan semua ini, meski harus menyembunyikan siapa ayah bayinya yang sebenarnya. Setelah semua membicarakan hal ini, semuanya sepakat untuk menikahkan Kila dan Ragendra akhir bulan depan. Dalam waktu menunggu pernikahan itu, Ragendra dan Kila mulai dekat. Ragendra mulai membuka hati dan berusaha melupakan Kirana yang belum tentu akan bisa ditemui lagi. Seminggu sebelum pernikahan, hal tak terduga terjadi. Ragendra menghubungi Kila untuk mengajaknya makan malam. Tapi, Kila menolak dengan alasan tak enak badan. Ragendra pergi sendiri, karena sedang ingin makan di luar. Tak disangka, dia melihat Orion dan Kila di restoran yang sama. Dia sangat heran, karena kakaknya belum mampir ke rumah orang tuanya, tapi sudah bertemu Kila duluan. Ragendra memperhatikan mereka dari jauh, sepertinya mereka sangat akrab. Dia jadi cemburu, ya walau bagaimanapun dia calon istrinya, walau tak sepenuhnya cinta. Ragendra mengikuti mereka saat pulang, yang tak disangka mobil mereka berhenti di sebuah hotel. Ragendra terus mengikuti, hingga dia tahu kamar tempat mereka check-in. Dia memencet bel pintu berulang kali. Dan muncullah Kila dengan wajahnya yang memerah dan rasa terkejut. Siapa Kila? Suara Orion terdengar dari dalam. Tapi, Kila tak menjawab. Apa bayi itu anaknya? Jawab aku, bentak Ragendra, yang masih berusaha menahan marah. Kila diam, yang dianggap Ragendra menjawab iya. Dasar murahan, sialan, menikah saja dengan dia bukan aku. Ragendra meninju tembok. Orion yang mendengar keributan pun keluar dari kamar. Gen, Orion sangat terkejut. Ragendra ingin sekali meninju wajah kakaknya, tapi tidak jadi. Dia merasa senang dengan terjadinya hal ini, karena dia bisa membatalkan pernikahan, dan akan fokus mencari Kirana kembali. Makan tuh wanita murahanmu. Tanggung jawab sana. Bukannya aku yang harus menikahinya, brengsek. Erang Ragendra, dengan kedua tangan terkepal. Gendra, maaf. Kila terisak. Kamu hamil. Orion terkejut. Kila menunduk malu dengan kedua tangan saling meremas. Kita berakhir sekarang. Bicaralah kepada keluargamu. Lalu Ragendra pergi. Tunggu Gendra. Orion memanggil. Ragendra menghentikan langkah kakinya, dan berbalik menatap Orion. Kamu tahu kan statusku, aku hanya anak angkat. Keluarga Kila tak akan setuju, karena ini tentang bisnis, ucap Orion, gelisah. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Nikahi dia,
apapun konsekuensinya. Ragendra tak peduli dengan keadaan mereka lagi, dia memilih pergi. Kila menangis, Orion memeluknya. "Maafkan aku Kila, ayo kita bicara dengan orang tuamu," ujar Orion lembut. "Aku memang menyukaimu Orion, sampai aku mau melakukan itu berulang kali sama kamu. Tapi untuk menikah, aku tak mau. Masa depanku tidak ada jika bersama kamu." Kila tak peduli dengan kandungannya. Dia berlari hendak mengejar Ragendra, apapun yang terjadi pernikahan ini tidak boleh batal. Sementara Orion memilih diam, termenung di atas kasur hotel, memikirkan semua ucapan Kila yang merendahkannya.